Usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI, termasuk Fathul Razi dan Tiasno Soedarto, mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat ini sudah beredar luas di kalangan wartawan dan bikin heboh publik karena menyangkut posisi tertinggi kedua di negeri ini. DPR menyatakan hal ini jadi wewenang pimpinan, tapi tekanan dari para purnawirawan jelas bukan sinyal biasa. Apakah ini bentuk kontrol demokrasi yang sehat, atau justru manuver politik yang berbahaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini seperti bermitra dengan setan, ya. Bermitra dengan setan, ya pastinya akan menjadi setan juga gitu loh. Dan setiap orang yang sudah bermitra dengan setan pasti akan terseret dalam arus logika setan, ya. Dan Tuhan sendiri menyatakan barang siapa sudah menyerahkan dirinya kepada setan, maka orang itu tidak akan bisa dilindungi lagi. Tuhan tidak mau melindungi lagi gitu. Ya, nasibnya akan sama terus dengan setan. Sangat berat ya. Ini situasi yang dihadapi oleh Prabowo. Ya, masalah banyak purnawirawan yang menginginkan bahwa Gibran itu harus ditendang dan ada dasar hukumnya, ada konstitusinya, ada macam-macamnya gitu kan. Dan bahkan surat permohonan dari para purnawirawan itu sudah sampai ke DPR, ke MPR. Partai-partai politik sudah tahu, ya kan. Apakah kemudian kalau Gibran itu betul-betul kena tendangan, ya, kemudian Prabowo tidak ikut kena tendangan, ikut terseret nggak gitu kan? Nah, salah satu jawaban yang sangat jelas itu sebetulnya diberikan oleh Jokowi itu sendiri, ya. Kalau Jokowi Gibran sama Prabowo itu satu paket. Artinya kalau Gibran anak Jokowi itu ditendang dan akhirnya jatuh sebagai wapres, keluar dari kabinetnya Prabowo, pastinya ya Prabowo juga kena. Itu logika yang digunakan oleh Jokowi. Enak aja ente, kan akan seperti itu pemirsa. Enak aja ente menggunakan konstitusi dan lain sebagainya. Itu nomor sekian lah, konstitusi itu bisa diakali, punya MK dan lain sebagainya. Tetapi perjanjian Prabowo dengan Jokowi sehingga Prabowo itu bisa menjadi presiden. Dan ingat pemirsa, Prabowo itu berkali-kali ingin jadi presiden, nggak akan pernah bisa itu, karena mungkin performanya memang tidak memadai gitu loh, ya. Kalau kita menilai ya, integritas intelektualnya apa karya Prabowo kan, ya, keagamannya seperti apa, ya, untuk mendapatkan dukungan dari umat Islam pas-pasan banget gitu kan, dan lain sebagainya. Dan dia sama Megawati nggak bisa, sama Sandi Uno juga nggak bisa, ya kan, sama Hatta Rajasa juga nggak bisa. Satu-satunya orang yang bisa menjadikan Prabowo itu Jokowi adalah Prabowo itu jadi presiden adalah Jokowi, dengan caranya Jokowi. Cara Jokowi apa, ya kan, dengan mengerahkan semua termul-termulnya itu, apakah di kepolisian, apa di kehakiman dan lain sebagainya, semua yang menjadi penjilatnya diserahkan. Kok kemudian tiba-tiba Gibran mau ditendang, ya nggak mungkin mau mereka. Kalau kita rakyat Indonesia maunya Gibran ditendang, ya kan. Tetapi ini seperti perjanjian sama setan pemirsa, antara Prabowo dengan ini, karena cara-cara yang dilakukan itu bukan cara-cara demokrasi, cara-cara sembako, operasi malam dan lain sebagainya. Itu mengapa sampai hari ini Prabowo tidak berani mengatakan untuk memberikan tanggapan langsung terhadap
apa yang diminta oleh Purnawirawan itu dengan kalimat yang cukup jelas. Nggak mungkin berani. Ya, walaupun suaranya gede gitu kan, saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Ya ngomong doang gitu kan, tapi keberanian dalam kebijakannya nggak mungkin berani. Karena logikanya akan terseret dan Jokowi tidak akan tinggal diam. Jokowi masih punya kekuatan kan begitu. Ya kan? Ya maunya kita masih bisa menyelamatkan Prabowo kan begitu. Tetapi untuk apa juga gitu loh. Prabowo juga terlibat banyak hal. Ya, nepotisme, ya enggak, semua ponakannya kan begitu. Ya, masih mendingan mertuanya Prabowo. Ya, Tutut itu menjadi menteri pada saat kabinet terakhir. Awal-awal nggak ada itu keluarga. Ya, itu aja udah dituduh KKN dan dilengserkan gara-gara KKN. Kalau lihat Prabowo sekarang, ya dia sudah bercermin dengan Jokowi itu. Jadi kalau kita dilihat dari unsur analisis, ya faktor konstitusional bisa, ya kan, dengan macam-macam bisa dan lain sebagainya. Tetapi Prabowo berhitungnya adalah saya tidak mungkin akan mendukung pemecatan Gibran itu, karena kalau Gibran sampai dipecat dia akan terseret juga. Karena memang menurut ini yang Jokowi sama Prabowo ini kan sama-sama menggunakan itu, dan Prabowo itu sadar kalau dia tidak menggait Gibran untuk menjadi wapresnya, tidak mungkin dia menjadi presiden. Jokowi tidak akan mengerahkan tenaganya kan begitu, ya. Dan karena itulah saya kira Prabowo dengan caranya sendiri ya mungkin lebih baik menjadi kucing Solo daripada macan Asia. Yang penting jadi presiden. Kalau jadi presiden dia bisa memanjakan anak buahnya kan begitu. Tapi jangan berharap deh rakyat itu akan bisa ditolong dengan model orang seperti ini. Kalau sikap saya itu kayaknya seperti itu. Jadi memang ini masa, kalau dalam bahasa ini paling gelap yang dialami oleh Indonesia ya saat ini. Ya, kalau orang yang mendapat jabatan, wah saya enak aja, saya dapat komisaris, saya dapat kaya dengan kabinet Prabowo, iya. Tetapi rakyat Indonesia ini, ya kan, kalau kita berpikir tentang unsur kemanusiaan, ya, jadi ketika jiwa manusia itu normal, dia pasti akan peduli kepada harkat dan martabat manusia. Tidak mungkin menyengsarakan nasib rakyat. Hanya jiwa yang sakit, ya, orang yang menderita sakit jiwa, walaupun tidak menjadi gila gitu kan, menderita sakit jiwa lah yang dia tidak peduli penderitaan rakyat, ya kan. Karena itulah semua pemimpin besar Islam itu kepeduliannya pada rakyat itu tinggi. Kalau dia betul-betul, contohnya itu Nabi, bagaimana kepeduliannya itu. Tetapi kalau orang sudah sakit jiwa, melihat rakyat menderita, dia malah memanipulasi pemberitaan-pemberitaan, bahkan mengerahkan influencer untuk menutupi kebatilan itu dengan kepalsuan yang lain. Jadi ini memang dibutuhkan keajaiban baru, ya, kesadaran publik yang harus semakin luas untuk menekan kebatilan ini supaya dia ambiar. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.